Selamat malam, saudaraku. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam segala keadaan kehidupan kita, mari kita belajar untuk setia taat kepada Tuhan. Karena asal kita taat kepadanya, maka Tuhan akan senantiasa meneguhkan dan memampukan kita menjalani suka duka, bahagia derita kita dengan baik. Saudaraku, sebelum kita beristirahat, sejenak mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, bila firman yang kami baca malam hari ini membuat kami semakin menyadari bahwa mentaati kehendak-Mu itu sesuatu yang membawa kehidupan dan kekuatan dalam hidup kami. Amin. 1 Samuel pasal 13, ayat 13 bagian B sampai 14 bagian A. Kata Samuel kepada Saul, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaan-Mu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaan-Mu tidak akan tetap. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Saul merupakan raja pertama di tengah-tengah bangsa Israel. Dan Saul ini merupakan raja yang sungguh diberkati Tuhan, sungguh didampingi Tuhan. Sehingga karena penyertaan Tuhan, Saul dimampukan Tuhan untuk memimpin dengan baik. Dan Saul pun mampu membawa bangsa Israel kepada keadaan kehidupan yang lebih baik. Tetapi saudaraku, di ayat yang kita baca tadi menegaskan kepada kita, Samuel berkata kepada Saul, tetapi sekarang kerajaan-Mu tidak tetap ada. Artinya sejak itu Saul tidak lagi mengalami penyertaan Tuhan. Keadaan Saul tidak diteguhkan, keadaan Saul tidak dikokohkan, dan ia pun akan digantikan oleh orang lain sebagai raja. Pertanyaannya mengapa saudaraku? Tiba-tiba Tuhan punya rencana menggantikan Saul dengan orang lain. Tuhan tidak lagi meneguhkan, Tuhan tidak lagi mengokohkan kerajaan Saul. Jawabannya adalah karena Saul mulai tidak mentaati Tuhan. Saul mulai mengikuti suara hatinya. Saul tidak peduli apakah yang ia lakukan bertentangan dengan kehendak Tuhan atau tidak. Ia iri dengan Daud dan ia ingin membunuh Daud. Saudaraku, ternyata ketidaktaatan Saul kepada Tuhan membuat Tuhan mengubah urusannya. Dari sosok yang senantiasa mendampingi, senantiasa meneguhkan, senantiasa memampukan Saul memimpin dengan baik, menjadi sosok yang kurang percaya atau tidak percaya lagi pada Saul, karena Saul tidak mentaati Tuhan. Sehingga Saul pun jatuh dan akhirnya digantikan oleh Daud. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu juga sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Di saat kita taat kepada Tuhan, di saat kita dekat dengan Tuhan, di saat kita mengandalkan Tuhan, di saat kita mau senantiasa menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan, maka Tuhan senantiasa meneguhkan, Tuhan senantiasa mengokohkan, Tuhan senantiasa memampukan kita dengan pertolongannya, dengan pendampingannya, dengan cinta kasihnya, agar kita menjalani kehidupan kita dengan baik, agar kita mendapatkan dan mengalami yang terbaik, agar kita mampu mendapatkan dan merasakan berkat-berkat Tuhan yang mencukupkan. Tetapi saudaraku, di saat kehidupan kita mulai melenceng dari Tuhan, di saat keinginan kita menguasai kita,
Dan di saat kita mulai tidak peduli apakah hidup kita dekat dengan Tuhan atau tidak, hidup kita mentaati Tuhan atau tidak, maka kita pun akan menuju kepada kehancuran kehidupan kita sendiri. Kita mulai tidak lagi merasakan pertolongannya, kita mulai tidak lagi merasakan cinta kasihnya, kita mulai merasakan hidup semakin berat, dan kita mulai merasakan menjalani segala sesuatu sendirian. Bahkan kita mulai tidak lagi merasakan kehadiran Tuhan di sana. Sehingga saudaraku, mari kita semakin menyadari asal kita berusaha taat, dekat, mengandalkan, menjalani hidup bersama Tuhan, pasrah berserah kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan meneguhkan kita. Tuhan pun akan menguatkan kita, menyelesaikan, menghadapi, menjalani suka duka dan bahagia cerita kehidupan kita dengan baik. Amin. Saudaraku, malam hari ini mari kita berdoa dan saling mendoakan. Tuhan, kami sangat membutuhkan pendampingan, bimbingan, dan kekuatan dari Tuhan agar kehidupan kami diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan, dan kami mampu menjalani suka duka, bahagia cerita kehidupan kami dengan baik. Karena kami sadar ya Tuhan, kami sangat terbatas di dalam menjalani hidup kami. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan melindungi kami dari berbagai macam bencana yang terjadi di sekitar kami. Tuhan tolong, Tuhan gerakkan banyak orang untuk menolong rekan-rekan kami yang menderita karena bencana alam. Kami juga rindu ya Tuhan bila Engkau memimpin pemerintahan kami dari pusat sampai daerah agar mereka sungguh-sungguh memimpin, memerintah untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan dampingi, sehingga dengan kuasa-Mu yang luar biasa boleh disembuhkan. Kami juga berdoa bila Engkau memberkati kami sekeluarga dengan rezeki, dengan kebahagiaan, dengan kerukunan, agar kami mampu saling menopang, saling mendoakan, saling melengkapi, saling meneguhkan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami juga rindu ya Tuhan, biarlah pelayanan di gereja kami masing-masing menjadi berkat bagi orang-orang yang kami layani, dan kami pun juga semakin bermanfaat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita menjalani kehidupan kita dengan tetap taat kepada Tuhan, agar kita kuat dan mengalami berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Bapa